Oke, berikutnya adalah terkait dengan dasar-dasar perancangan instalasi pengolahan air limbah ya. Bagaimanakah pertimbangan-pertimbangan yang harus kita lakukan ketika ingin melakukan perancangan instalasi pengolahan air limbah ya? Baik itu dari segi dimensi, baik itu dari segi unit pengolahan, dan yang ketiga adalah berapa lahan yang diperlukan ya. Nah, pertama kita harus identifikasi dulu air buangan tersebut ya, atau air limbah tersebut ya. Tadi saya sampaikan ya, limbah cair ada yang disebut sebagai air kotor, ada yang disebut air buangan ya, sama saja ya. Hal penting yang perlu diperhatikan untuk dijadikan acuan dalam desain operasi bangunan pengolahan air adalah berapa banyak zat padatnya atau solidnya, terutama padatan yang tersuspensi ya. Padatan itu kalau misalnya padatannya tidak tersuspensi, misalnya dalam bentuk apa namanya material-material yang besar, itu maka kita pakai screening dulu misalnya ya. Kalau yang tersuspensi maka pakai grid chamber. Nah, nanti kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Yang kedua material organiknya ya, biodegradable ya, biodegradable. Degradable itu degradable ya, mampu untuk didegradasi sama bio. Bio itu berarti baik itu tumbuhan maupun hewan ya. Ini dari kalimatnya katanya saja sudah terlihat ya, biodegradable ya, able to degrade ya, mampu untuk didegradasi. Kita harus bisa bedakan ya antara degradable, degradasi sama removal atau menghilangkan ya. Itu dua hal yang berbeda ya. Kalau dalam konteks pengolahan baik itu air limbah ataupun air minum ya. Kalau yang disebut sebagai removal berarti dihilangkan sama sekali. Ya, kalau degradable itu berarti diuraikan ya, yang sebelumnya berbahaya menjadi tidak berbahaya, yang sebelumnya kompleks menjadi sederhana. Itu degradable. Jadi yang sebelumnya itu rantainya panjang menjadi rantainya pendek, itu biodegradable. Degradable ya. Yang berikutnya yang harus kita lihat juga ada kandungan nutriennya enggak? Nitrogen, fosfor itu akan sangat menentukan unit-unit pengolahan yang ada. Karena jikalau ada nutrien yang besar ataupun sedikit itu sangat menentukan. Kalau misalnya pengolahan air buangan ya, banyak kan kita selain fisik dan kimia ada juga pengolahan biologi. Ya, kalau terlalu tinggi atau terlalu rendah itu bisa mengganggu pertumbuhan mikroba kita. Nah, yang berikutnya adalah patogen. Kandungan patogennya gimana nih? Nah, kalau terlalu banyak patogennya, maka handlingnya atau penanganannya juga harus diperhatikan ya. Mikropolutan terutama logam berat, solid atau zat padat tertentu. Mikropolutan ukurannya kecil-kecil ya. Polutannya ukurannya kecil-kecil. Dalam air buangan diasumsikan telah melewati proses penyaringan atau screening berdasarkan ukurannya. Zat padat diklasifikasikan sebagai ada yang disebut sebagai zat padat tersuspensi, suspended solid yang bisa disuspensi ya, maksudnya itu bisa mengendap. Ada yang zat padat terlarut, dissolved solid yang larut dia ya. Perlu tambahan-tambahan apa namanya perlakuan ya agar dia mampu mengendap ya. Misalnya saja kalau kita dulu pernah membahas di air minum, kalau itu kekeruhan ya sama seperti air limbah, kalau kekeruhan dia perlu waktu untuk bisa mengendap karena dia mengandung ini yang berikutnya adalah koloid ya. Masih ingat ya beda antara larutan, koloid dan campuran ya. Kalau larutan itu tidak bisa dibedakan antara fase padat dan fase cairnya. Misalnya garam dilarutkan di dalam air. Kita nggak bisa lihat tuh mana garam sama mana airnya. Kalau yang disebut campuran, misalnya pasir dimasukkan ke dalam air, kita bisa masih bedain tuh padatnya cair, padat dan cairnya. Cairnya airnya, padatnya adalah pasir. Sedangkan kalau koloid di antaranya, ini lebih sulit. Dia itu lebih cenderung stabil ya, maka perlu perlakuan-perlakuan. Nah, ini kebanyakan seperti ini. Nah, kalau kita lihat di bagian yang sebelah kanan ya, air limbah itu ada air, ada padatan ya. Majority kebanyakan adalah air ya, sekitar 90%-an. 10%-nya adalah padatan. Nah, kalau padatan ini ada organik, ada anorganik. Kalau yang disebut organik, dalam sudut pandang kimia adalah dia memiliki rantai C dan H, ya, karbon dan hidrogen. Ya. Kalau zat organik berarti mampu menggunakan diolah dengan menggunakan biological treatment ya. Kenapa? Karena zat organik tersebut akan dimakan oleh mikroorganisme sebagai makanannya. Ya, jadi kita win-win solution nih menggunakan mikroorganisme
dia makan zat organiknya dalam bentuk polutan tersebut, polutannya turun. Ya. Kebanyakan kita ini pilihan opsinya biasanya itu kalau yang less harmful ya, yang lebih sedikit berbahaya itu adalah biological treatment. Kenapa? Kalau yang kimia ya, pengolahan kimia, kita menambahkan bahan kimia tertentu. Kalau dia itu overdose ya, dosisnya berlebihan gitu ya, itu bisa terbawa ke lingkungan, maka akan menambah masalah yang baru. Apalagi kalau dia pakai pengolahan-pengolahan yang tingkat lanjut ya, misalnya saja menggunakan fenton dan seterusnya ya. Dia menggunakan logam berat. Nah, jadi kita harus mengatur dosisnya dengan dosis yang sesuai. Oleh karena itu, biasanya biological treatment itu lebih didahulukan ya. Tetapi ada kendalanya ya, kalau biological treatment biasanya kemampuan untuk memakan polutan itu kecil ya, dia terbatas. Beda kalau physical and chemical treatment ya, dengan fisik dan kimia ya. Fisik kimia itu biasanya tidak terpisah ya. Kalau kimia dia suddenly cepat gitu ya. Kalau kita kasih bahan kimia tertentu langsung mati itu mikroorganismenya gitu ya. Kalau misalnya pakai klorin kan, atau pakai kimia tertentu langsung mengendap, langsung hilang. Nah, tetapi dia sebenarnya cuma apa namanya kendalanya itu ketika setelah itu harus diperhatikan apakah itu masih ada bahan kimianya, apakah berbahaya dan seterusnya ya. Jadi zat organik itu mengandung rantai C dan H ya, hidrokarbon ya. C dan H kan karbon dan hidrogen ya, maka kita sebut hidrokarbon. Misalnya protein, karbohidrat dan lemak ya. Sedangkan kalau yang anorganik bisa bentuknya garam, lemak juga ada ya, ataupun butiran-butiran. Nah, berikutnya faktor pertimbangan dalam perancangan IPAL. Nah, kalau kita mau merancang IPAL ya, nanti tugas-tugas kalian adalah merancang IPAL ya. Yang pertama, kita harus perhatikan itu adalah periode desain. Ya, periode desain itu apa? Periode yang dimulai saat selesai konstruksi secara keseluruhan. Jadi, misalnya konstruksi itu dibangun kan 2 tahun. Mulai tahun 2021 sampai 2023. Nah, 2023 selesai kan? Nah, itu dimulainya saat selesai konstruksi sudah selesai itu 2023. Dilanjutkan dengan mulai pengoperasiannya sampai dengan waktu di mana fasilitas tersebut diharapkan mencapai kapasitas desainnya secara maksimal. Lalu maksimalnya itu sampai berapa dia kemampuannya untuk mengolah? Karena mereka pasti punya ambang batas ya. Ambang batasnya itu sangat ditentukan dengan berapa banyak yang dilayani, berapa banyak limbah yang diterima. Ya, ini soal kuantitas dan kualitas air limbahnya ya. Kontinuitasnya juga perlu diperhatikan ya. Kalau kuantitasnya juga sudah berlebih, maka kita harus mempertimbangkan apakah memperluas IPAL tersebut atau membuat IPAL tambahan ya. Beberapa faktor yang mendasari dalam pemilihan periode desain adalah usia pakai unit-unit pengolahan. Berapa lama nih unit-unit pengolahan ini bisa dipakai? Ya, namanya buatan manusia ya, dia tidak abadi, maka dia perlu diperhatikan ya, berapa lama bisa dipakai. Yang kedua, kemudahan dan kesulitan dalam pengembangan ya. Pengembangan ini kan saya sampaikan tadi, karena kita melayaninya pada jumlah tertentu ya, air limbahnya cakupan tertentu, maka kalau dikembangkan nanti gimana tuh, mampu nggak kita kembangkan, desainnya dikembangkan gimana nggak, harus dibongkar dari awal atau tidak dan seterusnya ya. Misalnya saja kalau unitnya itu adalah unit koagulasi, populasi dan sedimentasi, itu cenderung lebih mudah untuk dikembangkan ya, tinggal menambah unitnya saja. Tapi kalau misalnya kayak lumpur aktif dan seterusnya, itu harus pertimbangan-pertimbangan yang lain ya. Karena lumpur aktif ataupun biological treatment biasanya dia ada unit sebelum dan sesudahnya. Sebelumnya itu biasanya ada ekualisasinya, sesudahnya itu ada clarifier sedimentasi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Rencana pengembangan industri ataupun area pelayanan. Nah, kira-kira karena IPAL ini buat industri, industrinya tuh nanti akan dikembangkan nggak? Berapa banyak limbah nanti tambahannya nggak? Nah, kira-kira berapa lama nanti akan menambahnya? Nah, itu harus diperhatikan rencananya. Nah, industrinya nanti 5 tahun lagi mau diperbesar. Nah, maka ini juga menjadi perhatian nih kalau kita mau bikin IPAL-nya. Kalau limbah domestik, maka area pelayanannya seberapa luas? Pertumbuhan penduduknya seperti apa? Nah, lalu kalau misalnya area pelayanannya mau diperluas seperti apa? Nah, seperti itu. Biaya konstruksi dan ketersediaan dana, ini budget penting ya. Jadi kalau kita ya tidak bisa pungkirin bahwa kalau membangun sesuatu itu perlu budget ya, build up-nya itu perlu waktu.
dan perlu biaya. Nah, ini harus diperhatikan. Karena pemerintah itu biasanya kan juga harus memperhatikan selain air limbah, air minum, air bersih, dan seterusnya. Ya, maka harus ada perencanaan-perencanaan. Ya, pertimbangan lingkungan. Ya, kalau bangun IPAL di mana posisinya yang paling pas? Ya, paling pasnya misalnya apakah IPAL-nya komunal ataukah IPAL-nya individu-individu. Kalau IPAL-nya individu-individu di rumah-rumah. Kalau komunal, nah di mana tempatnya yang paling pas? Nah, misalnya perumahan tertentu, daerah tertentu, ujungnya pasar misalnya kayak gitu. Nah, ini harus diperhatikan pertimbangan-pertimbangan lingkungan ini. Lalu hal-hal yang aspek-aspek yang lain terkait dengan lingkungan, misalnya saja daerahnya misalnya daerah air tawar, air sungai, atau air laut. Itu berbeda ya. Kalau air laut kemungkinan korosinya lebih besar ya. Kenapa? Karena mengandung garam. Nah, itu harus diperhatikan juga ketika kita ingin membuat desain sebuah IPAL ya. Nah, ini tipikal periode desain untuk beberapa jenis fasilitas. Kalau sistemnya adalah sistem pengumpul, maka periode perencanaannya itu IPAL-nya dibuat untuk 20 sampai 40 tahun. Kalau jenis fasilitasnya dengan menggunakan stasiun pompa, maka strukturnya itu harus 20 sampai 40 tahun dan perlengkapan pompanya itu 10 sampai 25 tahun. Ya. Kalau dia pakai stasiun pompa ya. Kalau instalasi pengolahannya, nah jadi kan pengumpul, ada pompanya, ada instalasi pengolahannya. Kalau instalasi pengolahannya pertama untuk yang berkaitan dengan struktur prosesnya ya, unit-unit pengolahannya itu 20 sampai 40 tahun. Perlengkapan prosesnya, pipa-pipanya apa segala macam dan seterusnya ya, 10 sampai 20 tahun. Saluran-saluran hidrolik ya yang berkaitan dengan air-airnya segala macam 20 sampai 40 tahun ya. Perlengkapan proses ini maksudnya itu kayak kalau kita menggunakan apa namanya? Bahan kimia tertentu dan seterusnya. Nah, itu harus sampai 10 sampai 20 tahun. Nah, ini harus diperhatikan nih periode desainnya ini. Nah, jadi sangat menentukan ketika periode desain ini adalah maintenance-nya seperti apa, ketika pengembangannya tahun berapa, dan budgetnya seperti apa. Itu harus sangat diperhatikan. Nah, faktor kedua yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan rancangan IPAL ya adalah yang pertama, yang kedua adalah kapasitas desain ya. Katanya Kosim tahun 99 menyampaikan kapasitas desain yang direncanakan harus dapat memenuhi kapasitas air limbah yang akan diolah berdasarkan periode desain yang telah direncanakan. Jadi kan tadi periode desain ya, berapa lama ya. Ketika kita merencanakan 10 atau 20 tahun itu sangat berbeda ya. Misalnya kalau limbah domestik ya, 10 tahun dan 20 tahun beda tuh jumlah penduduknya. Nah, ini maka kapasitas IPAL-nya juga berbeda antara 10 sampai 20 tahun. Itu harus diperhatikan. Untuk limbah cair industri, kapasitas desain harus disesuaikan dengan rencana pengembangan industri dan perkiraan debit air limbah yang diolah sampai dengan tahun tertentu di masa yang akan datang. Itu juga sama ya. Kalau misalnya air domestik, maka berapa lama pelayanannya? Berapa banyak penduduknya? Itu kan kaitannya ke arah sana. Kalau limbah cair industri, industrinya itu nanti dikembangkan berapa tahun lagi? Berapa banyak air limbah keluarannya dan seterusnya. Maka akan sangat menentukan dimensi ya. Dimensi atau kapasitas dari desain IPAL kita. Nah, faktor pertimbangan dalam perancangan IPAL juga adalah pemilihan lokasi pembangunan IPAL ya. Sebelum menentukan lokasi IPAL, dilakukan evaluasi terhadap topografi, tata guna lahan, pengaruhnya terhadap lingkungan sekitar, serta analisa ekonomi. Nah, kalau misalnya dalam konteks pemerintahan ya, biasanya kita diawali dengan membuat master plan instalasi pengolahan master plan pengolahan air limbah. Ya, master plan pengolahan air limbah. Ini saya pernah membuat master plan-nya untuk Kota Bontang ya. Jadi kita buat master plan dulu nih. Perencanaan misalnya Kota Bontang ini perlu berapa IPAL? Kira-kira seperti itu ya. Aspek pertimbangannya apa? Ya itu tadi banyak hal ya. Ada sosial ekonomi, tata guna lahan. Tata guna lahan ini berarti RT RW, tata ruang dan pengembangan wilayah ya. Nah, kalau tata ruang ini berarti sangat tergantung pada raperda ya. Perda tentang RT RW-nya, tata ruangnya. Perda tata ruangnya seperti apa? Nah, boleh dibangun IPAL-nya di mana dan seterusnya, itu tidak boleh sembarangan. Ya. Jadi harus ditentukan lokasi IPAL-nya. Setelah master plan, lalu buat
studi kelayakan IPAL. Nah, studi kelayakan IPAL ini pertimbangannya adalah lokasi pembangunan IPAL-nya, topografinya, dia menanjak kah, datar kah, sangat berbeda ya. Kalau misalnya menanjak mungkin kita bisa pakai gravitasi. Kalau nggak nanjak nanti pakai pompa. Pompanya gimana dan seterusnya, posisinya dan mana. Nah, itu maka pertimbangan topografi penting. Tata guna lahan ya, penggunaan lahannya buat apa ya, nggak boleh kalau misalnya punya warga ya, maka harus ada ganti rugi dan seterusnya. Pengaruhnya terhadap lingkungan sekitar, ya kira-kira bagaimana tuh IPAL-nya, berbahaya atau tidak tuh kalau misalnya dari industri ya, industri tertentu, maka IPAL-nya tuh jangan sampai dekat dengan tempat warga, khawatir bisa mencemari dan seterusnya. Analisa ekonominya dan seterusnya ya. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam memilih lokasi pengolahan air limbah di antara lain sebagai berikut. Instalasi pengolahan air limbah atau IPAL sebaliknya dibangun pada lokasi dengan elevasi yang rendah agar memungkinkan penyaluran air limbah secara gravitasi. Ya, jadi di mana sumber limbahnya, air limbahnya, nah maka posisi dari IPAL-nya harus lebih rendah ya agar dia bisa menuju ke arah sana. Kalau enggak nanti harus pakai perpompaan ya. Kalau pompa nanti perlu biaya, ya energi dan seterusnya. Lokasi IPAL bukan berada wilayah yang sedang dikembangkan ya. Misalnya dikembangkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain ya, misalnya IPAL-nya IPAL industri tapi nanti ternyata di situ mau dibangun perumahan, itu akan sangat berbeda. Lokasi penempatan IPAL bukan merupakan daerah yang rawan terhadap bencana alam, khususnya banjir. Kalau banjir nanti bisa keluar airnya, namanya limpasan ya. Limpasan itu misalnya kalau sungai meluap itu namanya melimpas ya. Limpasan airnya itu jangan sampai nanti berbahaya bagi penduduk. Nah, jadi 3 hal ini harus diperhatikan ya. Ketika kita menentukan lokasi pembangunan IPAL. Berikutnya, terdapat jalur akses masuk ke lokasi IPAL yang setiap saat bisa dilewati. Nah, ini agar memudahkan kita ketika kita mau maintenance atau monitoring evaluasi dari IPAL kita, maka harus ada jalur akses masuk ke lokasi IPAL. Yang kedua, lokasi IPAL ditempatkan tidak jauh dengan saluran atau sungai ataupun badan air alami yang mampu menerima efluen dari unit pengolahan air limbah. Jadi dekat dari lokasi IPAL itu harus ada salurannya, drainasenya ataupun badan airnya ya. Tetapi harus diperhatikan sebelum keluar itu harus sesuai dengan baku mutu ya. Baik itu baku mutu air limbahnya atau baku mutu dari badan air ya. Itu 2 hal yang berbeda sudut pandang yang tadi saya sampaikan. Struktur tanah mampu untuk mendukung bangunan IPAL ya, jangan sampai tanahnya goyang ataupun mudah longsor dan seterusnya ya. Lokasi IPAL mempunyai slope yang dapat mengalirkan air limbah secara gravitasi dari unit pengolahan yang satu ke unit pengolahan yang lain ya. Kalau IPAL di Samarinda ini kurang optimal ya perjalanan. Kalau misalnya kita lihat yang secara gravitasi itu pengolahan air minum adanya ya, biasanya itu kalau kita lihat di unit cendana itu dia tinggi, ekualisasinya turun ke bawah pakai gravitasi. Lokasi bukan merupakan tempat yang mempunyai nilai sejarah ataupun arkeologi ataupun wilayah yang dilindungi ya. Kalau tempat arkeologi berbahaya nanti ya, kalau misalnya di situ ada situs-situs penting, nah itu harus diperhatikan ya, karena pelindungan terhadap cagar budaya dan seterusnya ya. Oke. Nah, faktor pertimbangan yang berikutnya, yang keempat, ketika kita mau melakukan perancangan IPAL adalah peraturan dan standar baku mutu ya. Jadi sebagai seorang engineer ya, kita ini kalau bahasanya itu kitab sucinya itu sudah lengkap ya, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan gubernur, peraturan menteri, peraturan gubernur, dan satu lagi adalah biasanya SNI ya, Standar Nasional Indonesia ya. Ketika kita ingin membangun sesuatu ataupun dimensi unit pengolahan kita, itu sudah ada standarisasinya di SNI. Oleh karena itu kita harus pertama, standar yang harus kita lihat adalah standar desain ya, berisi tentang ketentuan untuk mendesain suatu sistem pengolahan air limbah ya. Jadi kalau kita misalnya ingin merancang sebuah IPAL ya, harus sesuai desainnya. Kalau nggak dibayar sama orang yang buat, yang request buat kita. Jadi kita buat desainnya harus sesuai standarnya. Makanya kita ini biasanya kerjasama ya. Kalau teknik lingkungan sama teknik sipil, sama kalau teknik geologi mungkin terkait dengan tanahnya aman atau tidak dan topografinya dan seterusnya ya. Kesehatan masyarakat,
terkait dengan limbahnya apakah infeksius atau tidak. Nah, standar desainnya harus diperhatikan ya. Jadi kita harus melihat peraturan mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan wali kota kalau ada, sampai ke SNI-nya, Standar Nasional Indonesia. Biasanya itu senada, ya. Biasanya senada. Biasanya kalau semakin ke bawah biasanya semakin ketat biasanya. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi berapa persentasenya setiap unit pengolahan itu ada standarisasinya, ya. Yang berikut adalah standar prosedural, mengatur prosedur administrasi untuk mendapatkan izin usaha, persetujuan proposal, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita mau merancang IPAL, itu ada tahapan-tahapannya. Ya, nggak bisa langsung bikin IPAL, ya, nggak bisa. Jadi kalau menurut dokumen-dokumen yang harus dilengkapi, yang pertama bikin master plan dulu, master plan IPA pengolahan air limbah. Lalu ada kalau misalnya ada studi kelayakan, ada studi teknis, dan seterusnya ya. Ada proseduralnya. Yang ketiga, ketika kita ingin membangun atau merancang IPAL, yang ketiga adalah standar kinerja, ya, standar aliran mengacu pada kualitas air yang ingin dipertahankan. Standar efluen, menentukan batas kandungan pencemar dari jenis-jenis zat yang boleh dibuang ke dalam aliran terbuka. Standar penyisihan, menentukan persentase zat yang dapat dihilangkan oleh suatu sistem. Nah, ini harus diperhatikan ya. Jadi kalau standar desain terkait dengan gambaran anunya ya, nanti outcome-nya ini paling bawah itu adalah DED biasanya kita sebut ya, design detail engineering design ya, detail engineering design. DED ya, kalau standar desain ini ya, DED kalau bahasa Inggrisnya ya, detail engineering design, desain teknik detail gitu ya. Kalau standar prosedural, dokumen-dokumen harus dipenuhi dari awal sampai akhir. Kalau standar kinerja, standar aliran, standar effluent, dan standar penyisihannya itu harus diperhatikan kalau kita mau merancang IPAL. Faktor pertimbangan dalam perancangan IPAL ya, karakteristik air limbah ini penting ya. Kalau yang pertama secara fisik, berapa temperatur atau suhunya ya. Pada suhu-suhu tertentu itu bisa mendukung pertumbuhan mikroba. Pada suhu-suhu yang terlalu tinggi, maka itu bisa menghambat pertumbuhan mikroba. Seperti kita pelajarin ketika di mata kuliah yang lain ya, mata kuliah satuan proses misalnya, kita belajar bahwa bakteri itu ada 3 golongan ya berdasarkan kemampuan suhunya ya. Ada yang termofilik, yang mampu di suhu yang tinggi, ada yang mesofilik, suhunya menengah ya, suhu kamar, ada yang sangat dingin ya. Nah, itu temperatur akan sangat menentukan ya. Ketika kita ingin melakukan pengolahan-pengolahan. Kalau terlalu tinggi suhunya, maka bakteri nggak bisa tumbuh ya. Berarti nggak bisa pakai biological treatment ya. Yang kedua, zat padat total atau total solidnya. Ini kalau dalam sudut pandang fisik ya. Kalau zat padat total, kita harus perhatikan zat padat total itu kontennya apa, mengandung apa ya. Apakah dia itu sifatnya itu adalah organik atau anorganik, yang tadi yang saya sebutkan ya. Bau atau odor. Odor ya, odor itu bahasa Inggrisnya bau ya. Bau itu biasanya mengandung zat kimia tertentu ya biasanya ya. Nah, bau itu maka kita bisa menentukan unit pengolahannya apa. Bau itu bisanya karena ada pembusukan atau karena zat kimia tertentu ya. Kalau karena pembusukan berarti ada zat organik di dalamnya. Kalau zat kimia tertentu bisa saja anorganik ya. Karena teman saya dulu waktu kuliah ada juga mata kuliah menghilangkan zat bau tertentu. Ternyata dia menggunakan bahan kimia tertentu, ada kandungan kimia tertentu. Jadi kalau kita kena tangan itu, tangannya kita tuh bisa kayak korosif gitu ya, kayak apa ya, kayak gatel gitu gimana gitu ya, agak panas gitu. Nah terus ada baunya. Nah itu biasanya ada mengandung bahan kimia tertentu. Kekeruhan, turbidity ya. Kekeruhan ini memang kaitannya sama zat padat ya. Tapi kalau zat padat ini sangat luas ya. Kalau kekeruhan turbidity ini biasanya karena pengaruh sedimen ya. Jadi kalau di Kalimantan Timur ya tanahnya itu sangat mudah untuk terbawa saat run off ya. Run off itu kan kalau kita belajar di hidrologi ketika air hujan turun tidak ada tutupan lahan maka terjadi run off kan ya. Nah run off itu membawa sedimen-sedimen. Nah tanah di Kalimantan Timur ini sangat mudah terbawa ketika run off ya. Makanya kalau kita lihat sungai kita tuh keruh gitu ya. Makanya sangat tidak apple to apple kalau membandingkan antara sungai di Kalimantan Timur sama sungai di Eropa ya. Karena batuannya aja beda, tanahnya beda dan seterusnya ya. Maka kekeruhannya juga beda gitu ya.
kekurangan kita ini sangat tinggi biasanya kalau di Samarinda, Kalimantan Timur, Sungai Mahakam, Keruh dan seterusnya. Apalagi kalau di hulunya ada pertambangan, wah tambahnya ya. Yang berikutnya adalah kimia organik, kimia anorganik ya. Kalau anorganik, sudut pandang yang lain adalah pH, klorida, sulfur, amonia, nitrogen, nitrogen nitrat dan fosfor. Nitrogen ada nitrogen organik ya. Nah, kalau kita analisa, tapi ini yang anorganik ya. Biologi, kalau parameter biologinya misalnya bakteri, jamur, alga kelihatan hijau tuh apa namanya badan air kita ya. Protozoa, virus, mikroorganisme, patogen lainnya. Nah, ini pertimbangan-pertimbangan ketika kita ingin melakukan perancangan IPAL. Nah, faktor yang berikutnya, yang keenam adalah pemilihan proses pengolahan dan perbandingan alternatif. Ya. Beberapa elemen penting yang harus diperhatikan dalam memilih diagram alur proses ya. Sebelumnya sama Pak Busairi kan sudah memahami ya, dijelaskan terkait dengan flow diagramnya kan ya. Nah, dalam alur proses tersebut harus diperhatikan ada kebutuhan pemilik. Pemiliknya itu baik pemiliknya itu pemerintah maupun sektor swasta ya. Kebutuhannya gimana ya? Kebutuhannya untuk domestik ya, industri kah? Berbeda ya. Pengalaman di masa lampau ya, apa namanya kejadian-kejadian sebelumnya. Oh, efektifnya seperti ini. Karena satu parameter tuh memiliki opsi pengolahan yang berbeda ya, banyak ya. Misalnya saja BOD itu dengan biological treatment misalnya, pengolahan secara biologi ya. Ini harus bedain ya antara parameter biologi sama pengolahan biologi, beda ya. Nah, kalau parameter itu adalah kira-kira dari air limbah kita itu mengandung parameter apa saja, fisik, kimia, biologi. Nah, kalau pengolahan juga ada pengolahan biologi. Kalau pengolahan biologi berarti menggunakan hewan atau menggunakan mikroorganisme atau bisa juga menggunakan fitoremediasi ya dengan tumbuhan. Nah, kalau ternyata melakukan pengolahan secara biologi, pengolahan biologi itu banyak ya. Ada yang attached grow, ada yang suspended grow. Ya, kalau attached grow berarti bakterinya menempel pada media. Nah, kalau yang menempel pada media banyak opsinya. Ada biofilter, ada RBC itu rotary biological contactor, ada trickling filter dan seterusnya ya. Banyak. Tapi kalau dia yang suspended grow, maka dia adalah lumpur aktif. Nah, mana yang paling efektif ya? Kalau ternyata, karena kadang-kadang berbeda ya, kondisi lingkungan itu berbeda. Ada suhu dan segala macam. Nah, cocoknya tuh pengolahan yang mana? Nah, pengalaman di masa lampau, sebelumnya ada IPAL ini di sana gitu ya. Dia efektif, nggak efektif. Nah, itu menjadi pertimbangan. Standar desain, pemilihan proses, kesesuaian dengan fasilitas yang sudah ada ya, dan pertimbangan biaya, budget. Nah, ini yang harus dipertimbangkan ketika kita mau merancang IPAL. Faktor pertimbangan dalam perancangan IPAL yang berikutnya yang ketujuh adalah profil hidrolis atau tata letak. Hal yang harus diperhatikan antara lain topografi, lahan yang tersedia, perkiraan untuk wilayah yang dikembangkan, jalan untuk akses masuk, kondisi banjir, kebutuhan di masa yang akan datang, dan ketersediaan tekanan atau head. Ya. Ini kalau bicara tentang head atau pressure loss, ya head loss, ini kita belajar di mata kuliah mekanika fluida dan plumbing ya. Saya tidak bicara lebih lanjut. Nah, intinya adalah kalau kita ingin mengolah IPAL ya, air limbah di IPAL ya, kita harus memperhatikan hal seperti ini ya, profil hidrolis gitu ya. Jadi kalau tekanannya yang kurang, nanti bisa mempengaruhi terkait dengan kalau misalnya dia itu, masih ingat ya, kalau kita ingin membuat desain reaktor itu ada namanya dua jenis kan, ada yang batch, ada yang continuous, ya kan ya. Kalau batch dan continuous berbeda. Kalau batch itu tidak ada aliran masuk dan aliran keluar. Kalau yang continuous ada aliran masuk dan aliran keluar. Ya, misalnya saja kita punya unit pengolahan, ada aliran masuk dan aliran keluar kan ya. Nah, ketika yang continuous ada 3 jenis. Ya, ada yang CSTR, ada plug flow, ada yang pack bed. Ya. Kalau CSTR bentuknya seperti bak. Kalau yang plug flow itu dalam perpipaan. Nah, ini konteksnya kalau dalam perpipaan. Misalnya kalau kita lihat di IPA Cendana. IPA Cendana itu air minum ya. Nah, ini contoh kasusnya saja. IPA Cendana itu dia mengaduk antara koagulan dengan air bersihnya itu ya, air yang mau diolah itu, air bakunya itu adalah di dalam perpipaan. Maka dia harus memperhatikan terkait dengan bilangan Reynolds-nya. Bilangan Reynolds itu akan sangat menentukan
aliran itu laminar atau turbulen atau transisi. Nah, kalau kita perlu koagulasi, ya dia kan perlu aliran cepat kan, maka perlu turbulen. Kalau dia perlu flokulasi, maka alirannya harus laminar, nah, harus lambat. Nah, ini profil hidrolis sangat menentukan. Itu kalau apa namanya tekanan itu akan sangat menentukan debit itu akan sangat menentukan terkait dengan pengadukan. Nah, profil hidrolis sangat ditentukan ya. Tata letak, ya tata letaknya tinggi, rendah dan seterusnya. Amdalnya ya harus diperhatikan juga ya. Analisis mengenai dampak lingkungan, dampak langsung berkaitan dengan bangunan IPAL, perubahan kualitas air dan juga bau yang ditimbulkan ya. Apakah berdampak penting atau tidak penting atau kurang penting ya. Kalau penting harus ada amdalnya ya. Dampak tidak langsung terhadap lingkungan, perkembangan dan perubahan pada penggunaan lahan dikarenakan adanya bangunan pengolahan limbah maupun air buangannya. Dampak tidak langsung ya. Karena kadang-kadang warga kalau kurang edukasi, walaupun sudah aman, itu seringkali terjadi gejolak. Ya. Kalau gejolak nggak bisa dipakai nanti IPAL kita. Nah, itu harus ada hal-hal seperti itu ya. Berapa jarak dengan pemukiman dan seterusnya. Oke, sampai sini dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya.